Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wairil Jupri. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab dan menjelaskan soal yang ada pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Di mana soal pertama pada kali ini adalah menjelaskan tahapan-tahapan yang terdapat dalam SDLC. Di sini ada materi yang saya ambil ada 7 tahapan yang terdapat pada SDLC. Yang pertama adalah tahapan planning atau perencanaan. Tahapan pertama adalah perencanaan. Pada tahap ini project leaders akan mengevaluasi persyaratan yang ada dalam sebuah proyek. Ini mencakup menghitung tenaga kerja dan material yang dibutuhkan, membuat jadwal dengan tujuan target, membentuk tim serta struktur kepemimpinan untuk proyek tersebut. Tahap ini juga dapat mencakup pengumpulan umpan balik dari pemangku kepentingan atau pihak-pihak terkait seperti calon pelanggan, developer, perwakilan tim sales, dan pendapat ahli. Misalnya adalah tahapan define requirements atau penentuan permintaan. Fase ini terkadang dianggap sebagai bagian dari tahapan planning atau perencanaan. Tujuan fase ini adalah untuk menentukan untuk apa seharusnya software atau aplikasi tersebut dan persyaratan apa yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Contohnya, agar aplikasi media sosial dapat berjalan, dibutuhkan kemampuan di mana pengguna dapat terhubung dengan seorang teman atau orang lain, sehingga perlu adanya fitur pencarian dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya adalah tahapan design and prototyping atau desain dan pembuatan prototype. Fase desain dalam SDLC adalah tahapan di mana kita membuat model cara kerja aplikasi dari software tersebut. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam tahapan desain, antara lain adalah yang pertama aspek communication, mendefinisikan metode atau cara aplikasi berkomunikasi dengan aset lain seperti server dan aplikasi lainnya. Selanjutnya adalah aspek programming, tidak hanya menentukan bahasa pemrograman tapi juga termasuk metode pemecahan masalah dan tugas-tugas yang ada dalam aplikasi. Selanjutnya arsitektur, menentukan bahasa pemrograman, praktik dalam industri, desain keseluruhan, dan penggunaan template tertentu. Selanjutnya adalah aspek user interface, mendefinisikan bagaimana cara pelanggan berinteraksi dengan software dan bagaimana software tersebut dapat merespon input yang diberikan oleh user. Selanjutnya adalah platforms atau mendefinisikan platform di mana software akan dijalankan. Misalnya di dalam sistem Android, iOS, Linux, atau game konsol. Selanjutnya yang terakhir adalah aspek security atau keamanan. Mendefinisikan langkah-langkah untuk mengamankan aplikasi, misalnya membuat perlindungan, kata sandi, enkripsi, SSL traffic, atau membuat penyimpanan kredensial pengguna yang aman. Tahapan selanjutnya dalam SDLC adalah software development atau pengembangan perangkat lunak. Fase ini tahap di mana program ditulis. Biasanya jika proyek tersebut kecil maka program ditulis oleh satu developer. Namun jika proyek adalah proyek yang lumayan besar maka dibutuhkan beberapa tim dan memastikan kompatibilitas dan proyek yang tim berbeda sehingga sasaran terpenuhi. Selanjutnya tahapan testing atau pengujian. Tahap pengujian sangat penting dalam pengembangan aplikasi software digunakan pengguna. Beberapa pengujian yang biasanya dilakukan seperti security testing atau tes keamanan yang diotomatisasi atau pengujian untuk penerapan yang lebih kompleks. Pengujian harus memastikan setiap fungsi dan setiap item-item yang ada dalam aplikasi dapat bekerja dengan baik dan tidak adanya gangguan-gangguan atau bug yang ditemui oleh pengguna. Selanjutnya adalah tahapan deployment atau penerapan. Tahapan pada fase ini aplikasi
sudah tersedia pada pelanggan yang digunakan. Meski begitu, tahapan ini bisa jadi lebih rumit. Contohnya, beberapa perusahaan mungkin perlu melakukan pembaruan database ke aplikasi yang baru dikembangkan sehingga memakan lebih banyak waktu dan tenaga. Kita masuk tahapan SDLC yang terakhir, yaitulah Operation and Maintenance atau operasi dan pemeliharaan. Pada titik ini sebetulnya aplikasi benar-benar sudah selesai dan bisa digunakan di lapangan dan sudah berjalan dengan baik. Namun tahapan operasi dan pemeliharaan masing-masing dianggap sangat penting, sebab dalam tahapan ini pengguna jadi bisa menemukan kesalahan dan bug untuk penyempurnaan agar aplikasi tersebut dapat menjadi lebih baik dan tidak terjadi kerusakan di kemudian hari. Soal nomor 2, kita lanjut. Soal nomor 2 adalah tabel perbedaan dari model sistem prototype, waterfall, spiral, dan RAD. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai sistem prototype. Prototype dalam bahasa Indonesia diartikan dengan istilah purwarupa. Istilah tersebut berarti model awal atau rancangan sementara yang masih dibutuhkan sebagai persyaratan penyesuaian sebelum dinyatakan telah memenuhi hasil yang diinginkan. Terdapat 5 tahapan dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan metode prototype ini. Dimulai dengan mengumpul informasi dari pelanggan ke tim pengembang, lalu tim akan merencanakan sistem dan mengerjakan perangkat lunak tersebut. Hasilnya kemudian diserahkan kepada pelanggan untuk dievaluasi. Jika terdapat permasalahan, tim akan merevisi sistem tersebut hingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan itu sendiri. Itulah tahapan model pada prototype. Misalnya adalah pada model yang akan saya jelaskan, model waterfall. Waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tradisional yang sistematis. Metode ini sama juga memiliki 5 tahapan proses, diantaranya adalah communication, planning, modeling, construction, and development. Setelah berhasil dibuat, perangkat lunak disebarluaskan untuk diimplementasikan. Pada perangkat pengguna secara umum, temuan-temuan dari pengguna akan menjadi bahan bagi pengembang untuk mengevaluasi dan memperbaiki perangkat lunak lebih jauh lagi. Selanjutnya, spiral, metode pengembangan aplikasi secara spiral. Metode ini adalah menggabungkan 2 metode pengembangan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu prototype dan waterfall. Pengembangan melaksanakan prototyping dengan cara sistematis khas metode waterfall. Umumnya metode spiral diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak berskala besar, sekaligus membutuhkan sistem yang kompleks. Setiap prosesnya selalu disertai dengan analisis mendalam mengenai tingkat risiko dan keberhasilan pengembangan. Terakhir adalah metode pengembangan aplikasi RAD. RAD merupakan singkatan dari Rapid Application Development. Metode ini juga menggunakan pendekatan interaktif dan incremental, tetapi lebih menekankan pada tenggat waktu dan efisiensi biaya yang sesuai kebutuhan. Proses pengembangan dengan metode RAD dianggap lebih singkat. Pasalnya, semua pihak, baik pelanggan maupun pengembang, terus terlibat secara aktif dalam setiap proses hingga hasil dapat tercapai. Di samping itu, tahapan kerja pada metode ini juga lebih sedikit. Itulah perbandingan tahapan-tahapan pengembangan pada model pengembangan prototype, waterfall, spiral, dan RAD. Selanjutnya soal pertanyaan nomor 3, berikan penjelasan mengenai aplikasi-aplikasi yang ada di sekitar kita dan cara penggunaannya dan tahap-tahap langkah penggunaan
serta kesulitan apa yang dialami saat pemakaian. Model pengembangan yang saya gunakan pada model pengembangan yang digunakan pada aplikasi model pengembangan yang digunakan pada aplikasi ini adalah pengembangan RAD atau Rapid Application Development. Aplikasi yang saya gunakan adalah website resmi Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, di mana bisa dicari dengan link www.rspon.co.id. Di sini saya mengambil adalah proses pendaftaran online pasien di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Yang pertama, langkah yang perlu dilakukan adalah buka aplikasi, di mana pembukaan aplikasi bisa menggunakan web dan aplikasi langsung. Selanjutnya, pilih pendaftaran. Pada menu beranda terdapat berbagai pilihan seperti pendaftaran, survei kepuasan, pengaduan promosi, cek kuota, pelayanan formulir screening, dan lain-lain. Tapi karena kita di sini adalah untuk pendaftaran, maka kita pilih pendaftaran. Tahapan selanjutnya setelah memilih pendaftaran, pilih jenis kunjungan. Di sini terdapat dua pilihan, yaitu adalah kunjungan untuk pasien baru dan kunjungan untuk pasien lama. Karena kita ini memulai dari awal, maka kita pilih pasien baru. Selanjutnya, setelah daftar pasien baru, daftarkan data pasien. Masukkan data pasien yang ingin dimasukkan. Di tahap ini, user harus mempersiapkan data dan pasien yang akan didaftarkan agar penginputan data berjalan dengan lebih efisien. Selanjutnya adalah pilih klinik dan dokter tujuan. Dalam tahap ini, user bisa memilih metode pembiayaan, yaitu adalah metode pembiayaan, poliklinik yang akan dituju, serta tanggal kunjungan pasien bisa berkunjung. Selanjutnya, setelah semua itu dipilih, 3 hal tadi, metode pembiayaan, poliklinik yang akan dituju, serta tanggal kunjungan, kirim data lalu dapatkan tiket pemesanan. Pada proses ini di layar monitor akan tampil 2 nomor, yaitu adalah nomor antrian dan kode tiket. Selanjutnya, setelah tampil tersebut, kita langsung download tiket agar ini dilakukan agar tiket dapat disimpan di penyimpanan perangkat. Jadi tidak perlu membuka situs lagi secara online karena sudah disimpan perangkat secara langsung. Kesulitan yang saya alami saat menggunakan aplikasi tersebut adalah pada tampilan awal terdapat menu yang membuat bingung. Tidak banyak kesulitan yang saya alami saat menggunakan aplikasi dan web ini. Jadi sekian kesulitannya, dan terima kasih. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.